Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BBYB. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali melanjutkan kenaikan, ditutup naik 0,3% ke harga 6.658. Transaksi sampai saat ini ada di 15,5 triliun dan asing kembali net buy hari ini senilai 978 miliar. Langsung saja ke indeks. Secara teknikal indeks bagus dan sudah mendekati 6.700 yang ditargetkan banyak orang atau analis ya, dan kemungkinan bisa lewat Oktober. Tapi perlu hati-hati karena November biasanya merah, kemungkinan ada swing low-nya. Jadi ya untuk sekarang ini tetap perlu hati-hati ya, karena ISG sudah di area pucuk. Yang penting Bapak Ibu kalau yang sudah pegang saham jaga-jaga dengan trailing stop. Kalau dia turun ya profit taking, atau jebol support atau kembali breakdown dari resisten ya profit taking. Jadi seperti itu ya. Kalau secara analisa ini secara tren ya kemungkinan besar ISG tahun ini akan kembali membuat all time high. Apakah di bulan Oktober atau nanti Desember kalau misalnya November koreksi. Tapi kalau di luar skenario tetap November dihajar naik terus, ya bisa aja November yang all time high, dan potensi besar kemungkinan ya bisa sampai indeks ke 6.800 dan 7.000. ISG biasanya di luar prediksi juga ya. Jadi yang penting punya trading plan, punya strategi untuk menghadapi mau ISG naik atau turun, sudah punya analisa, punya strategi. Jadi seperti itu ya. ISG belum membuat swing low-nya, bukan nakutin, pasti akan membuat swing low-nya. Gak mungkin ISG itu terus naik. Jadi seperti itu ya. Ini terlihat dari tahun lalu memang ISG itu rally terus sampai Januari, barunya itu Januari dia turun. Jadi bisa seperti itu, tapi ada potensi dia koreksi dalam. Kalau tahun lalu itu di Desember dia pernah koreksi dalam satu candle tapi ditarik naik. Nah, bisa seperti itu juga ya. Dan kondisi seperti ini ya menarik untuk ISG. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG potensi semoga Oktober ini bisa ya, kalaupun nggak bisa tutup di all time high, dia Noel atau membuat all time high barunya. Kalau all time high barunya itu di 2018 itu di 6.690 ya, bisa aja dia ke 6.700 sampai 6.720 atau ditarik dengan Fibonacci 6760 ya kalau ditarik dari Fibo yang ini. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup naik tipis 0,64% ke harga 780. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi oleh broker asing BK dan YU. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, BJTM tutupnya pas di resisten 780. Sempat naik namun ditahan dan tetap tutup ya. Jadi sudah 3 kali nih BJTM mencoba tutup di atas 780 namun terus gagal. Tinggal besok lihat kalau dia bisa tutup di atas 780, minimal di 785 atau 790, ada peluang seminggu ini BJTM menutup gapnya di 800 saat gap dividennya ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin beli BJTM saat come date dividen, ya sekarang sudah mendekati, sudah dapat profit, dapat dividen ya. Semoga aja akhir tahun BJTM bisa lewat 820 dan lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk BJTM. Tapi yang perlu
Ingat ya, BJTM ini saham lambat gerak. Kalau IHSG nggak bullish ya, lihat pergerakannya tipis, naik turunnya paling 1-3%. Tapi kalau yang mau swing trade cari seminggu 1-3%, iya potensi besar dapat dari BJTM. Tapi kalau yang mau volatil, yang mau profit besar ya hindarilah BJTM. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabar, cari profit tipis tapi potensi dapat dalam seminggu, ya BJTM bisa menjadi pilihan. Jadi seperti itu untuk BJTM ya. Minggu ini lihat mampu nggak breakout 780. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup hari ini naik tipis 1,01% ke harga 1.495. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR kepentok resisten 1500 dan juga BJBR sudah 3 kali mencoba breakout. Kalau dilihat kan dia gagal terus. Memang sekalinya nggak sampai ya, 2 kali dia mencoba breakout dan gagal. Nah, bagaimana untuk besok? Masih ada peluang untuk mencoba lagi. Nah, besok itu menjadi kunci. Kalau mampu tutup di atas 1500 itu ada peluang juga BJBR seminggu ke depan 1560 atau bisa sampai menutup gapnya di 1600 dengan potensi upside sekitar 6% bahkan 7% ya. Ini menarik juga untuk BJBR, dan BJBR bisa dibilang juga sudah terkonfirmasi uptrend. Jadi seperti itu untuk BJBR. Bagaimana yang mau coba spekulasi buy? Ya kalau mau cut loss mepet, ya cut loss saja kalau BJBR ini turun dari 1480 dan target profitnya tarik sampai 1520, tipis ya. Jadi mending hindarilah. Jangan terlalu maksa, ini juga kan dekat pucuk. Nah, nggak menarik, tunggu aja, pasti ada dikasih kesempatan, pasti ada BJBR nanti koreksi, entah koreksinya di atas atau di bawah, tapi potensi besar akan ada koreksi. Sabar aja untuk BJBR yang sudah punya dari bawah, tetap hold aja selama BJBR ini nggak turun dari 1480. Kalau dia turun dari 1480, profit taking dulu karena ada peluang dia ke 1440 sampai 1400 ini. Nah, bisa aja nanti BJBR pas gagal breakout 1500 dia konsol lagi di bawah sini. Range-nya mungkin 1440 sampai 1500. Jadi di area ini pergerakannya kalau dilihat dari volume meningkat yang signifikan ya. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Ya ada peluang lah BJBR kembali uji resisten 1500 besok. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup naik 5,63% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS akhirnya breakout juga 2200 resistennya ini. Dan ya bisa aja BRIS sudah mengakhiri masa konsolidasinya. Kalau dilihat MACD terus menanjak dan membantu golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan volume hari ini meningkat, ini bisa valid breakout. Jadi menarik untuk diperhatikan BRIS minggu ini. Yang penting dia nggak turun lagi dari 2200 dan targetnya seminggu ini itu 2400. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti dia konsol di atas ini. Semoga seperti itu untuk pergerakan BRIS seminggu ini. Kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss. Kalau BRIS ini besok balik arah. Cut lossnya ya pokoknya kalau tutupnya di bawah 2200 udah cut loss aja. Sesuaikan misalnya toleransinya 1% dari 2200. Berarti cut lossnya di 2180. Nah, kalau dia tutup di bawah itu ya udah cut loss. Dan target profitnya 2300 sampai 2400. Potensi upside masih lumayan. Kalau ke 2300 cuma 2,5%. Kalau ke 2400 6,74%. Cut lossnya 2180 3% juga. Jadi seperti itu ya. Tapi sesuaikan strategi masing-masing. Kalau saya lihat ya BRIS ini ada peluang akan uptrend
ya, mengakhiri konsolidasinya ini. Jadi seperti itu. Untuk BRIS langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini ditutup terkoreksi 1,24% ke harga 1985. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro membuat candle bisa dibilang doji atau spinning top, dan ini bisa dibilang di area support atau resistennya dulu ya. Jadi untuk Agro ini belum aman kecuali besok bisa tutup di atas 2000. Kalau dia tutup di atas 2000, besok peluang bagus, targetnya 2200. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau maksa masuk, siapa tahu besok dia rebound, ya tinggal cut loss saja, cukup dalam. Karena belum konfirmasi ya dia bisa turun sampai 1800 nih. Cut lossnya di dalam. Kalau cut loss mepet ya sesuaikan masing-masing lah. Kalau berani cut loss mepet, kalau saya ya saya tunggu dia breakout, buy. Kalau dia balik arah udah cut loss nih. Sekitar 3% aja, tapi belinya di 2000 atau 2020 nih. 2000 aja, 2010, 2015 cut lossnya 3,5%, dan target profitnya 8,96%. Jadi risk rewardnya 1:2. Ya namanya trading itu ada resiko. Resiko beli buy on breakout itu false breakout. Udah seperti itu ya. Karena nggak mungkin trading itu bisa selalu profit setiap open posisi, pasti ada lossnya ya, karena market dinamis dan nggak mungkin sempurna para trader. Tapi biasanya kalau skillnya bagus, money manajemennya bagus, dan trading plannya juga sesuai, ya biasanya tetap profitnya lebih besar lah kalau diakumulasi selama seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Jadi seperti itu untuk Agro ya. Menarik juga untuk besok, tapi tunggu dia di atas 2000, lebih konfirmasi kalau saya, tapi nggak tahu yang lain ya, karena penglihatan juga berbeda ya, tergantung mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini akhirnya juga rebound cukup tinggi, naik 6,6% ke harga 452. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP ini ditarik ya. Ternyata dia mengakhiri juga masa konsolidasinya atau resisten minornya sebelumnya itu di 430, akhirnya di breakout dan ini bisa naik lagi. Resisten selanjutnya di 450 dan juga sudah di breakout ya. Apakah ini valid? Belum tentu, tapi ini mendekati support. Ya, ini menarik untuk spekulasi buy dengan resiko udah kalau besok dia merah udah cut loss. Kalau merahnya di bawah 450 ya, belinya di 452 kah? Cut loss saja. Kalau dia turun dari 450 bisa di 442 atau 440 atau di 438. Yang penting dia turun dari 450 cut loss. Itu kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold juga nggak masalah. Tapi siap resikonya ya. Bisa aja dia turun lagi ke area 414. Nah, jadi kondisi kerugian 8,38% kalau dia false breakout dan turun lebih dalam ya. Tapi keuntungannya yang nggak cut loss mepet seperti ini, kalau besoknya dia rebound ya dapat untung dan nggak jadi rugi ya. Yang cut loss ya udah rugi tapi bisa buyback ya, ada plus minusnya lah, keuntungan dan kekurangannya setiap strategi. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ini nggak pas ya kalau tarik dari atas, tariknya dari September ini aja. Nah, jadi kuncinya 455 460 lah. Tapi lebih confirm bullishnya itu ya 480 sampai 500. Kalau sudah bergerak di atas ini kembali bullish untuk BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP. MACD-nya sudah kembali golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi besok itu ada peluang dia uji trend line downtrendnya. Hari ini dia nge-retest trend line downtrendnya di 460, namun tutupnya di bawah ya. Jadi besok tuh ada peluang lanjut rebound dan semoga bisa tutup di atas 460. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 1085. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya
BNGA didistribusi oleh PD 18.900 lot yang nampung, tapi broker asing nih ada YU dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya nggak ada cerita, BNGA ya uptrend dan arahnya 1160. Dia akan menguji harga area tertingginya ini di Maret 2021. Potensi besar ke sana karena BNGA sudah confirm breakout, membuat pola cup and handle-nya setelah dia koreksi retest mantul, ya ini arahnya ke atas, cuman ke sana ada prosesnya. Yang penting sabar. Kalau yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang, ini kan jauh kalau ke 1030. Nih cut loss-nya 6%. Tapi kalau mau bisa, dan target profitnya 6-7% juga bisa seperti itu, atau Bapak Ibu cut loss saja mepet. Nih kalau dia turun dari 1075 udah cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu juga strateginya. Mana yang cocok lah. Kalau dilihat MACD-nya juga sudah membentuk golden cross mengarah tajam ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ya peluang BNGA potensi ke atas. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham terakhir, ada BBYB yang hari ini naiknya cukup signifikan 10,61% ke harga 1.355. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB ternyata kembali rebound ya, kembali masuk ke area support kuatnya dulu di 1280 sampai 1300. Saya juga cut loss ya, karena waktu itu ya dia jebol support, jadi saya cut loss di 1250. Tapi saya nggak perhatikan lagi ya, keseringan saya setelah cut loss saya nggak perhatikan lagi, cari saham yang lain. Seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah sudah confirm lagi kembali balik arah? Belum tentu juga, tapi sudah bisa diperhatikan lagi. Yang penting BBYB nggak turun dari 1280. Bagi Bapak Ibu yang sudah cut loss ya biarin aja dulu, tunggu lihat pergerakan 1-2 hari ke depan. Kalau tetap bertahan atau dia besok coba retest support 1280, Bapak Ibu coba spekulasi buy. Kalau dia kembali jebol dan tutup di bawah 1280 udah cut loss, itu berarti pola dead cat bond, atau besok bisa aja dia retest trendline downtrendnya ini di sekitaran 1400 sampai 1410 dan gagal lewat, dan besoknya dia kembali merah dan turun, ya pola dead cat bond. Jadi seperti itu ya. Kalau mau aman ya BBYB harus confirm breakout di atas 1400 biar dia breakout dari trendline downtrendnya. Ini kan pola descending triangle. Nah, memang skenario-nya biasanya kalau jebol support descending triangle-nya ya seperti ini pergerakannya. Tapi kan ini dia 2 hari ya di bawah terus rebound, 1 hari koreksi rebound lagi. Ya ini ada tanda-tanda bisa perlawanan arah. Kalau dilihat MACD-nya masih dead cross tapi mulai ada mengarah ke atas garis birunya. Jadi lihat besok ya. Kalau dilihat dari garis MA, ini MA20 sudah mau menukik ke bawah. Tapi kalau besok dia rebound dan tutup di atas 1400, ya garis MA20 ini belok ke atas lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk BBYB wait and see aja dulu. Yang masih pegang dan belum cut loss ya bisa di hold. Tapi perlu hati-hati kalau dia kembali turun dari 1280 minggu ini. Jadi seperti itu untuk BBYB. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.